Hi everyone, let me introduce myself. My name is Metal Ibrahim Huda. I am from Management Class 24B, which to the number is uh, 2441143. Today I am going to present an important topic that plays a major role in decision making both in academic field and in the real business world. The topic is statistics. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian statistika. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Dalam konteks manajemen dan bisnis, statistika menjadi alat yang sangat penting untuk memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, tren penjualan, resiko, dan efektivitas strategi perusahaan. Secara umum, statistika dibagi menjadi dua. Statistika deskriptif, yaitu model untuk mengabarkan atau meringkas data seperti median, modus, diagram batang, histogram, dan sebagainya. Yang kedua adalah statistika inferensial, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi berdasarkan data sampel. Yang kedua itu ada fungsi utama statistika. Statistika memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Misalnya, data penjual per hari dapat diringkas menjadi rata-rata penjualan. Terus membantu mengambil keputusan, contohnya kayak perusahaan dapat memprediksi permintaan barang di masa depan menggunakan analisis regresi. Kemudian itu ada mengidentifikasi pola atau tren, kayak perubahan preferensi konsumen dari waktu ke waktu, terus mengukur resiko sehingga manajer itu lebih mampu merencanakan tindakan yang tepat. Dengan fungsi-fungsi tersebut, statistika menjadi dasar dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi manajemen. Terus dalam proses statistika itu ada mengidentifikasi, yang pertama ada mengidentifikasi masalah atau tujuan peneliti. Contohnya, perusahaan ingin mengetahui apakah promosi meningkat penjualan, terus mengumpulkan data diperoleh dari survei, wawancara, observasi, atau data interval perusahaan. Terus yang ketiga ada mengolah dan menganalisis data. Pada tahap ini kita menggunakan berbagai metode seperti MEAN, standar deviasi, korelasi, hingga uji hipotesis. Kemudian yang keempat adalah menarik kesimpulan. Hasil analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan, penelitian, atau memberikan rekomendasi. Terus yang kelima, menyajikan data. Penyajian biasanya dilakukan menggunakan grafik, tabel, dan diagram agar mudah dipahami audiens. Contoh penerapan statistika dalam manajemen. Statistika ini sangat relevan dalam dunia bisnis. Kayak beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan data demografis dan perilaku. Terus yang kedua, peramalan penjualan menggunakan data historis. Terus yang ketiga, analisis kepuasan pelanggan melalui survei yang kemudian dihitung menggunakan skala Likert dan dianalisis lebih lanjut. Kemudian yang keempat, penentuan harga barang dengan melihat distribusi biaya dan permintaannya. Terus bisa mengevaluasi performa karyawan. Itu dilakukan melalui penilaian yang kemudian diolah menjadi skor rata-rata. Dengan kata lain, statistika membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih akurat dan berbasis data, bukan hanya berdasarkan intuisi. Kemudian kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang memiliki peranan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam bidang akademik maupun praktik bisnis. Statistika ini nggak hanya berfungsi untuk mengolah data aja, tapi juga bisa membantu kita buat memahami realitas secara lebih objektif. Yang pertama, statistika mungkin kita mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna melalui proses penyajian, pengelompokan, dan perhitungan ukuran statistik seperti MEAN, median, modus, varian, dan sebagainya. Informasi ini menjadi dasar bagi manajer, peneliti, dan analis dalam menilai situasi secara akurat. Secara keseluruhan, statistika bukan hanya alat hitung,
tapi alat berpikir sistematis yang membuat kita melihat gambaran besar dari berbagai data yang ada. Dengan menguasai statistika, kita dapat memaksimalkan potensi informasi, membuat keputusan yang lebih terarah, dan merancang strategi yang lebih tepat guna dalam mencapai tujuan organisasi.